Novita pastinya di podcast FUAH, yaitu podcast inspiratif para mahasiswa FUAH tentunya. Iya, kali ini Novita nggak sendirian nih. Ini ada narasumber yang luar biasa sekali ya, dan pastinya keren dan ilmu pengetahuannya pasti lebih banyak nih dari Novita nih. Oke, selamat datang Pak Aufan Nuha Ihsani MA. Masya Allah. Terima kasih Pak, terima kasih. Susah ya mengucapkan nama saya susah ya? Iya. Ya, panggilan saya Aufa itu sering dikira perempuan. Awalnya Novita juga ngiri perempuan. Oh iya, Pak. iya. Laki-laki. Nama saya memang feminin sekali. Gimana nih kabarnya Pak Aufa nih? Alhamdulillah ya, saya baik-baik saja. Puasa juga ya masih kuat. Beberapa kemarin ada beberapa hari di mana saya asam lambung kena gitu, jadi terpaksa nggak puasa sehari 2 hari ya nggak salah. Tapi selain itu ya lancar. Alhamdulillah lancar ya Pak ya. Dan selain dari puasa ya Pak, kira-kira aktivitas apa saja nih yang sekarang dijalani sama Pak Aufa nih? Kalau sekarang ya tentu saja masih ngajar gitu ya. Ngajar, terus kemudian ada satu lagi, ada proyek sampingan kecil di luar kampus, itu kami lagi lagi berusaha nerbitin satu buku terjemahan dari bahasa Jerman. Terus kemudian itu buku yang sangat menarik ngomong, karena kemudian itu berbicara soal represi Orde Baru di Jerman Barat tahun 1965 sampai 1998 gitu. Jadi berbicara mahasiswa Indonesia yang direpresi di Orde Baru, tapi nggak di Indonesia direpresinya, di Jerman Barat gitu. Dan yang nulis memang orang Jerman gitu. Terus kemudian ada orang yang sudah pernah baca itu terus menerjemahkan itu, ya kemudian saya edit, terus kami berusaha untuk menerbitkan buku itu. Oke. Selain itu apa lagi nih Pak? Selain itu paling ini ya, nulis ringan aja sebenarnya, cuma nulis ringan itu bukan kemudian nanti saya terbitin atau apa gitu ya. Sekedar ngasah ini aja sih, ngasah. Kalau lama nggak nulisnya biasanya kaku gitu ya. Bener. Jadi sekedar ngeluarin unek-unek aja terus ya udah disimpan aja di komputer. Dibawa kemana-mana. Itu aja sebenarnya, sisanya ya hiburan. Sisanya hiburan aja. Gitu. Tapi itu dari nulis-nulis itu sebagian dari hobi bukan Pak? Nulis. Kalau itu iya sebenarnya. Kalau nulis itu bagian dari hobi juga, tapi kemudian kalau dalam perjalanan hidup saya itu lebih ke pekerjaan sih. Lebih ya memang menulis itu enak gitu ya. Iya. Jadi saya kan pernah dulu waktu mahasiswa S1 saya pernah gabung sama lembaga pers mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta, namanya LPM Ekspresi. Kalau di sini kan namanya LPM Obsesi ya. Iya, obsesi LPM Obsesi ya. Kalau di UNY itu dulu namanya LPM Ekspresi. Saya pernah gabung sama di jabatan terakhir saya juga meredaksi di sana. Meredaksi, terus kemudian saya lulus, sempat kerja sebentar di kanaltv.id, kemudian kuliah S2, lulus kuliah S2 itu kemudian pekerjaan pertama yang justru saya terima ketika lulus dari jurusan sejarah itu malah justru hampir gak ada hubungannya sama sejarah gitu. Jadi wartawan, terus kemudian jadi peneliti, dan penelitiannya itu penelitian sosial gitu. Ada hubungannya sama kasus-kasus yang jarang bersinggungan sama sejarah. Terus kemudian jurnalistik juga, terus kemudian yang betul-betul berhubungan sama sejarah ya sekarang ini waktu jadi dosen gitu. Alhamdulillah ya Pak, nyambung ya. Nyambung ya. Seperti itu, baiklah. Oke, kalau boleh tahu Pak Aufa ini lulusan dari universitas mana Pak? Dari S1-nya, S2-nya itu sama nggak? Beda kampus. S1 saya UNY. UNY jurusan Ilmu Sejarah. Program studi Ilmu Sejarah. Terus pindah kampus sebelah waktu S2. Jadi UNY sama UGM itu kan sebelahan kampusnya. Cuma didesain sama jalan kecil. Jadi ada satu jalan yang bisa. Jadi sebelah sini ada fakultas tekniknya UNY, sebelah sini itu sudah fakultas peternakan UGM. Jadi benar-benar sebelah, benar-benar gitu. Jadi S2-nya ke UGM, terus ngambil sejarah juga. Hal apa tuh yang bisa membuat Pak Aufa kok pengen di UGM aja deh gitu?
Kenapa nggak semuanya di UNY aja? Maksudnya S2-nya gitu ya? Iya, S2-nya. Kalau S2 ini nggak ada ini, apa namanya, nggak ada ilmu murni, adanya pendidikan sejarah. Oh. Jadi di UNY itu ada 2 jurusan sebenarnya, buat teman-teman S1 itu ada 2 jurusan yang berhubungan sama sejarah. Yang pertama pendidikan sejarah, terus yang kedua itu adalah ilmu sejarah. Nah, itu S1-nya, tapi buat S2-nya cuman ada pendidikan sejarah saja. Jadi saya tidak mau fokus ke sana, saya ingin fokus ke ilmu sejarahnya aja, makanya ke UGM. Kenapa kok kemudian milih UGM? Karena kebetulan dapat beasiswanya di situ. Oh, beasiswa di situ. Jadi waktu habis lulus S1 itu kan bingung ya mau ngapain ya, terus kerja dulu sementara waktu sambil iseng-iseng berhadiah ikut seleksi beasiswa gitu kan. Kemudian kan terus ada yang lagi bukaan Setdijen Kebudayaan itu lagi buka ini beasiswa buat teman-teman yang pengen belajar sejarah gitu, ya apply gitu, alhamdulillah keterima gitu. Jadi ya karena keterimanya di UGM ya di UGM. Tapi ya bersyukur lah kemudian ketemu orang-orang hebat saya di UGM jadi seneng lah saya kuliah di sana gitu. Pak Bambang Purwanto itu lah profesor saya. Kira-kira ya Pak, dari ilmu sejarah dan pendidikan sejarah itu bedanya apa Pak? Kan sama-sama sejarah. Iya, jadi ada, kalau di UNY itu memang ada matematika murni, pendidikan matematika. Terus ada fisika murni, ada pendidikan fisika. Saya nggak tahu kimia itu ada kimia murninya nggak ya? Saya lupa. Cuman di UNY itu untuk beberapa jurusan itu memang selalu ada. Jadi ilmu murninya sama ilmu pendidikannya, ilmu pendidikan. Jadi saya rasa itu adalah satu hal yang wajar, mengingat UNY itu dulunya itu adalah institut keguruan dan ilmu pendidikan. Jadi kayak fakultas tarbiyah gitu. Tapi kemudian bentuknya universitas gitu. Gitu. Jadi tarbiyah kan cuma satu fakultas doang. Nah, ini bayangin fakultas tarbiyah tapi jadi satu kampus gitu. Nah, terus kemudian IKIP kan berubah nama jadi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ketika dia berubah jadi Universitas Negeri Yogyakarta, dia mengadopsi juga ilmu-ilmu yang kemudian tidak berhubungan langsung dengan ilmu kependidikan ya. Misalnya ada sejarah, sosiologi, jadi tidak hanya pendidikan sosiologi tapi juga ada sosiologi. Cuman kalau misalnya ditanya bedanya apa dengan sejarah murni, ya kami memang tidak mendapatkan porsi bagaimana cara mengajarkan sesuatu. Jadi kan ilmu itu kan membuatmu mengerti tentang sesuatu. Ya. Tetapi ilmu pendidikan itu membuatmu mengerti sesuatu sekaligus mampu mengajarkannya. Ya. Jadi ilmu pendidikan itu akan selalu ada. Kenapa? Karena orang butuh tahu caranya memahamkan orang lain itu seperti apa. Jadi kan ada pepatah Arab yang bilang bahwasanya al-fahmu syai'un wa tafhimu syai'un akhar. Jadi memahami itu sesuatu, memahamkan itu adalah sesuatu yang lain. Jadi kedua hal itu memang berbeda. Masing-masing ada ilmunya sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pendidikan sejarah bisa jadi pengetahuan sejarahnya itu sama kayak teman-teman ilmu sejarah, tapi mereka dapat porsi lebih untuk mengetahui caranya mengajarkan sejarah buat teman-teman yang lain. Intinya sebenarnya seperti itu. Oke, nah kan Pak Ofri di dosen sejarah ya, pastinya punya alasan tersendiri dong. Kenapa sih ngambil sejarah? Kenapa ngambil bahasa Inggris atau kayak bahasa Indonesia atau apa? Kenapa mengambil sejarah? Ataukah itu dari kesukaan Pak Ofri sendiri atau memang ada tujuan tertentu yang pastinya ingin diketahui gitu? Kira-kira alasannya apa? Kenapa mau mengambil sejarah gitu ya? Iya. Dulu tuh waktu lulus aliyah itu saya agak dilema sebenarnya. Saya tuh orangnya tuh suka sama sastra ya. Saya suka sama sastra, jadi suka nulis cerpen, suka nulis puisi itu dulu. Sekarang sih nggak terlalu ya, karena mungkin sudah nggak punya waktu lah gitu. Tetapi kalau misalnya membaca itu ya masih suka. Saya suka sastra dulu itu. Terus
selepas kelas 3 aliyah itu saya kemudian apply buat apa namanya SNMPTN itu, dan bingung kan maksudnya. Ayah ibu saya ngasih masukan, jadi ibu saya itu pengen saya masuk jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris, karena kemudian ibu saya memandang bahwa itu arahnya jelas. Satu, arahnya jelas, yang kedua kamu punya dasar di situ. Kamu punya dasar di situ. Ayah saya minta saya masuk HI, hubungan internasional. Kenapa beliau bilang masuk HI? Karena saya pernah cerita sama ayah saya waktu itu bahwa teman-teman yang alumni program pertukaran pelajar itu kalau misalnya masuk HI itu tanpa tes, katanya seperti itu. Jadi saya dulu pernah ikut pertukaran pelajar selama setahun di Amerika Serikat. Jadi waktu apa namanya kelas 2 aliyah gitu, naik ke kelas 3 aliyah itu saya dapat kesempatan untuk jadi siswa pertukaran pelajar. Ya kemudian ada di sana gitu 11 bulan gitu, tinggal sama kayak semacam keluarga angkat gitu lah. Ya itu cerita tersendiri lah, banyak hal yang bisa saya ceritain di sana. Cuman intinya adalah kedua orang tua saya mengusulkan apa namanya dua jurusan yang berbeda gitu. Cuman saya ingat sama apa namanya guru BK saya di Krapia itu, dia bilang bahwasanya ya kalau misalnya apa namanya orang tua menyuruh ini dan orang tua menyuruh itu ya nggak apa pertimbangkan, tapi kamu harus tahu bahwasanya yang kuliah itu adalah dirimu, bukan orang tuamu. Saya suka cerita ya, saya suka sastra, terus saya melihat bahwasanya apa sih yang berhubungan sama sastra tapi nggak usah sastra banget gitu. Terus saya melihat, oh iya sejarah kan ini kan sebenarnya cerita ya. Jadi cerita dulu kayak gimana, terus apa aja yang terjadi, prosesnya seperti apa aja yang peristiwa-peristiwa apa aja yang penting, dan itu bisa dikemas sebagai narasi gitu. Dan narasi itu mau kita apain aja bisa gitu. Mau kita bikin jadi formatnya jadi puisi itu bisa, mau kita bikin formatnya kaku sekalian itu juga bisa, mau kita bikin menarik dengan cara-cara bisa sekali gitu. Makanya kemudian saya masuk sejarah, akhirnya masuk sejarah. Apakah bapak ibu saya kecewa? Enggak, mereka tahu itu adalah keputusan saya, dan saya beruntung dibesarkan di keluarga yang sangat demokratis gitu. Jadi ya, almarhum bapak saya adalah orang yang bisa berdebat sama saya selama berjam-jam, tapi kami masih saling mencintai. Jadi saya suka itu, keluarga saya luar biasa. Gitu, baiklah. Itu Pak, kira-kira gitu. Nah, kan udah masuk di di jurusan sejarah ya Pak. Kira-kira apa sih fakta unik yang baru Pak Ova ketahui Pak? Oh, ternyata di sejarah belajar ini juga gitu ya. Sebelumnya Pak Ova itu belum ngerti ya gitu. Iya. Ada nggak Pak? Kalau misalnya ini apa ya? Saya harus menggali ingatan saya kalau misalnya harus menemukan satu hal yang unik. Tapi kalau sejarah itu kan sebenarnya kan suka sekali sama detail dan membenci kekosongan. Iya. Jadi sejarah itu suka sekali sama detail dan membenci kekosongan. Jadi suka sekali sama hal kecil, misalnya dulu sampai kayak misalnya dulu tuh orang tuh pakai jari itu seperti apa, pakai baju itu seperti apa. Atau kemudian kalau misalnya kamu tahu apa udeng yang diikat iya. Itu kan masing-masing daerah punya cara-cara tertentu, cara-cara sendiri untuk mengikat itu. Orang Semarang sama orang Jogja itu beda cara mengikat udengnya. Jadi kalau misalnya hal-hal ini yang saya temukan dari sejarah ya sebenarnya cerita-cerita semacam itu saja. Jadi detail-detail kecil mengenai bagaimana orang di masa lalu itu hidup dan bersosialisasi dengan sesamanya, misalnya kemudian berhubungan dengan gurunya, berhubungan dengan siapa dan sebagainya. Karena baik skripsi maupun tesis saya bicara Madura dan saya bukan orang Madura, saya orang Semarang gitu. Tapi kemudian skripsi dan tesis saya berbicara soal sejarah Madura gitu. Jadi sebagai seseorang yang tidak pernah punya latar belakang kebudayaan Madura, meneliti Madura itu buat saya menarik sekali gitu. Jadi saya nggak pernah lihat kebiasaan itu gitu. Sekali lihat itu, oh gitu ya, beda ya sama orang Jawa ya udah. Jadi selalu menemukan sesuatu
sesuatu yang baru loh. Ada satu momen di mana kemudian saya bikin tesis kan judulnya kan tesis saya itu soal kaum ningrat Madura, jadi bangsawan Madura. Jadi kan orang kan kalau misalnya ngomongin Madura kan yang dipikirnya pas tukang sate, santri, kiai, nelayan atau petani. Mereka tuh punya ningrat loh sebenarnya. Mereka punya ningrat dan kemudian ketika ada keturunan ningrat yang punya pesantren, mereka itu melestarikan budaya keraton di dalam pesantren gitu. Dan ada satu cerita, jadi bersila saja itu ada aturannya. Jadi kalau misalnya dulu bersila kan pernah ya bersila ya, seperti yang menepuk kaki kayak gini kan. Itu kalau dulu bersila kaki yang di depan itu kaki kanan apa kaki kiri? Yang di depan kanan, Pak. Kenapa? Ya, enak aja. Karena kebiasaannya seperti itu kan. Kebiasaannya. Nah di Madura itu bukan sekedar kebiasaan, tetapi juga merupakan sebuah kesopanan. Jadi ketika seorang santri bersila, kaki kanannya itu harus menutup kaki kirinya. Alasannya sebenarnya sederhana, karena kaki kiri itu adalah kaki bukaan silat. Jadi ketika orang sedang kuda-kuda silat itu pasti kaki kiri yang di depan. Kaki kiri yang di depan. Kalau dia bersila, kemudian ditahan sama kaki kanannya, berarti dia menunjukkan bahwasanya dia itu tidak berniat untuk menyerang gitu. Karena dia menahan kaki kirinya dengan kaki kanan. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang yang silanya terbalik, pasti akan langsung ditanyain sama tuan rumahnya. Jadi kan maksudnya apa seperti itu. Karena orang yang bersila dengan kaki kiri yang berada di depan itu dianggap dia akan selalu siap untuk segala sesuatunya. Entah nanti pertemuannya akan berjalan dengan tidak lancar lah dan lain-lain. Jadi ketika dia langsung buka gitu, langsung buka silatnya kayak gitu. Ini sebenarnya kemudian beberapa hari yang lalu, ini menarik karena beberapa hari yang lalu saya belajar bahwasanya hampir tidak ditemukan adanya samurai yang kidal. Jadi hampir semua samurai itu selalu pakai tangan kanan. Kenapa? Karena kemudian posisi posisi ini kalau tempat pedang itu selalu ada di kiri. Posisi pedang itu selalu ada di kiri. Dan kalau misalnya mereka duduk, mereka ngelepasin pedangnya gitu nih. Mereka nggak boleh meletakkan pedangnya di kiri. Kanan. Jadi dicopot ya dari pinggangnya kan ada talinya, dicopot dari talinya. Ketika mereka duduk itu kan dicopot, terus itu pedangnya tidak boleh ditaruh di kiri. Kenapa itu? Pedangnya harus ditaruh di kanan. Karena kalau misalnya mereka pakai tangan kanan, mereka kan susah ya ngambil gini, taruh gini dulu, terus dibuka. Kan susah ya. Tapi kalau pedangnya ada di kiri, mereka kan tinggal ngambil sep. Jadi kalau misalnya pedangnya ada di sebelah kiri, mereka taruh di sebelah kiri, itu tandanya mereka lagi nantang. Tapi kalau misalnya mereka duduk tapi pedangnya ditaruh di sebelah kanan mereka, itu artinya mereka tidak menunjukkan agresi sama sekali. Jadi saya melihat kemiripan gitu. Jadi ada tingkah laku di mana kemudian yang berhubungan dengan apa ya? Dengan kanuragan, dengan martial arts gitu ya kemudian. Itu ternyata antara Madura dan Jepang itu ada kesamaannya gitu. Dan itu buat saya adalah satu hal yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Keren. Oke. Nah, berarti apa ya? Banyak banget ya ternyata hal-hal yang unik ya dari sejarah itu ya. Kira-kira menurut Pak Ova kenapa sih kita harus belajar sejarah? Nah, terutama buat kayak anak sejarah nih di UIN ini ya. Dengarkan kalian ya. Betul. Bisa ya motivasi. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita memposisikan sejarah sebagai cerita, ya kita akan menganggap bahwasanya apa sih hikmah yang bakal kita ambil, yang bisa kita ambil dari cerita itu. Cerita itu kan mengubah banyak orang. Cerita itu bisa menginspirasi, cerita itu bisa mempersuasi, cerita itu bisa mengajak orang lain untuk melakukan
hal lain. Iya. Dan kalau misalnya kita memposisikan sejarah sebagai sebuah narasi yang bisa memberikan input kepada kita, itu ya kemudian kita akan mengetahui yang pertama bahwasanya masa lalu itu akan selalu aktual. Masa lalu itu akan selalu aktual. Ini sebenarnya tagline-nya Historia. Jadi ada satu majalah di Jakarta namanya majalah Historia. Tagline masa lalu itu selalu aktual. Tapi yang mereka omongkan betul gitu. Karena kalau misalnya kita melihat peristiwa sejarah gitu, kita melihat peristiwa sejarah gitu, terus kita melihat oh iya, terus kemudian kita bersinggungan dengan peristiwa-peristiwa hari ini gitu. Terus ngelihat oh ternyata dulu sudah pernah terjadi. Hal yang mirip-mirip kayak gini ternyata sudah pernah terjadi. Artinya apa? Belajar sejarah itu bikin orang nggak kagetan. Malah jadi wow. Kalau misalnya orang yang kemudian nggak pernah belajar sejarah ada masalah dikit kan gimana? Iya. Tapi kalau kemudian orang yang belajar udah pernah tahu peristiwa sebelumnya seperti apa dan lain-lain, dia akan tahu oh ada masalah. Iya. Oh. Ya dulu pernah kejadian kayak gitu, tapi sebenarnya nggak persis seperti sama kejadiannya kayak gini, tapi pernah ada kejadian yang mirip kayak gini dan waktu itu solusinya seperti ini dan sebagainya. Jadi yang pertama memandang masa lalu, orang punya banyak informasi atau pengetahuan soal masa lalu, dia akan jadi satu tidak kagetan. Terus yang kedua, dia akan menjadi orang yang lebih bijak karena apa? Karena kemudian dia akan berusaha untuk menghindari kesalahan. Dulu jangan melakukan ini mas, jangan melakukan ini karena kalau melakukan itu biasanya yang terjadi itu seperti ini. Nggak mesti sih terjadi seperti ini, tapi biasanya terjadinya seperti ini. Biasanya tuh konsekuensinya tuh seperti ini gitu. Jadi jangan kamu lakukan gitu. Jadi kan kita itu jadi pengetahuan sejarah itu akan pada akhirnya akan membuat kita lebih bijak. Kalau buat saya intinya pada dua hal itu aja. Cuman kalau misalnya saya boleh menambahkan satu hal lagi, kenapa sih kita belajar sejarah? Apa gunanya kita belajar sejarah itu? Kalau saya sih, kita itu bakal lebih nyambung kalau ngomong sama orang tua. Jadi saya nikah sama istri saya itu tahun 2012. Waktu itu saya semester 7. Istri saya itu masih semester 3 waktu itu. Semester 7 menikah Pak Omar? Iya, saya semester 7 menikah. Istri saya semester 3 gitu. Karena istri saya nggak boleh pacaran sama keluarganya. Jadi kalau misalnya udah tahu suka, yaudah kawin aja, nggak usah pacaran kalau misalnya kalian suka sama suka. Tipikalnya orang Madura itu kayak gitu. Tipikalnya orang Madura itu kayak gitu. Jadi udah kalau saya suka nggak usah pacaran nanti malah nyerempet yang haram gitu kan, kemudian nikah aja. Kemudian saya kemudian kan belajar studi saya kan kemudian sejarah, terus kemudian ketika saya mencoba untuk memahami masa lalu Madura, jadi saya kan tidak mungkin bertanya kepada anak-anak yang generasi sekarang kan, kemudian saya tanyanya sama dan itu obrolan saya dengan tetangga-tetangganya istri saya, dengan mbah-mbahnya istri saya itu kemudian itu membuat saya memahami ternyata pengetahuan saya soal sejarah itu kemudian membantu untuk mendekatkan saya sama mereka. Jadi ketika saya pulang ke Madura ya, teman saya tuh usianya itu rata-rata di atas 50 tahun. Jadi teman saya tuh lebih banyak yang usianya 50 tahun ke atas daripada seumuran sama saya gitu loh. Jadi saya ngerasa khawatir suatu saat ya, maksudnya umur kan nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya bicara soal tua ya kan kemudian kan yang lebih tua itu kan pasti akan lebih sakit duluan, terus kemudian meninggal dulu. Terus saya kemudian berpikir, terus kalau misalnya teman-teman saya pada habis saya ke Madura ngobrol sama siapa ya? Iya, itu jadi kepikiran gitu kan. Cuman yang saya pahami dari orang tua itu adalah bahwa yang pertama mereka itu suka didengarkan. Orang tua itu suka didengarkan ya. Orang tuanya Novira itu suka sekali didengarkan loh. Nah terus kemudian
yang kedua itu orang tua itu suka sekali cerita soal masa mudanya. Iya. Zaman dia kayak gini nah itu kan. Nah, sementara teman-teman yang belajar sejarah itu dituntut untuk menyukai hal-hal yang semacam itu. Jadi ada dipaksa kalau untuk memahami hal-hal itu. Kalau saya mau cepat paham ya kamu harus suka sama subjek itu. Jadi dalam kasus saya itu klop gitu loh. Klopnya gimana? Jadi ya kemudian saya ketemu sama mereka itu suka berbicara, suka didengarkan dan suka cerita soal masa lalunya. Sementara saya suka mendengarkannya gitu. Jadi klop gitu loh. Chemistry-nya dapat gitu loh sama orang-orang tua. Jadi kalau misalnya mau icebreaker atau icebreaker ya. Jadi apa namanya memulai percakapan sama orang tua dan lain sebagainya, gunakan sejarah aja. Misalnya kamu taksir, kamu ketemu sama seorang yang umurnya 60 tahun, kalau misalnya dia umurnya 60 tahun berarti dia kelahiran 1962, dia kelahiran 1962, dia nggak akan mungkin ingat masa Soekarno karena dia usianya masih kecil dan Soekarno udah lengser tahun 1966 lah. Ya nggak secara resmi 1967, 68, tapi 1966 itu sudah nggak punya kekuatan sama sekali. Artinya dan 1966 artinya dia masih berumur sekitar 4 tahun gitu. Artinya dia mulai benar-benar ngerti lingkungannya itu pada zaman Orde Baru gitu. Zaman Orde Baru itu intinya apa aja sih? Kemudian ada fusi partai-partai, ada Petrus, ada peristiwa Malari misalnya. Terus ada swasembada beras, terus kemudian ada apa namanya asas tunggal Pancasila misalnya, ada korupsi besar-besaran misalnya, ada kebijakan NKKBK. Nah dari hal-hal yang semacam itu tuh bisa jadi amunisi buat kita. Misalnya kayak Pak Rian zamannya Harto pripun Pak, P3 itu pripun Pak. Misalnya kalau misalnya ngomongnya soal politik misalnya, Golkar itu pripun Pak, zaman semester pripun itu Pak. Pemilunya pripun, kecurangan apa saja terjadi pada masa itu misalnya kayak. Jadi selalu ada topik yang dan kalau ditanggap kayak gitu orang tahu ya, waduh itu jawaban dia lah gitu. Jadi gitu loh cara kita mengambil hati mereka gitu aja. Oke, seperti itu ya Mbak ya kan Mbak. Nah kira-kira nih apa sih hal yang paling apa namanya mendasar bagi seorang mahasiswa nih buat kayak mengetahui sejarah itu apa tuh Pak? Kira-kira di sejarah tuh ya ada nggak sih tuntutan kamu harus tahu ini kayak gitu Pak? Tuntutan bagi ya kayak seorang mahasiswa ya Pak itu harus gini tentang sejarah itu ada tuntutan tersendiri nggak Pak? Kalau saya selalu bilang ya sama teman-teman ya, terlepas apapun jurusannya dan apapun apa namanya semester angkatan berapapun mereka itu. Tapi terutama buat teman-teman sejarah, saya selalu bilang sama mereka, kalian tuh nggak perlu. Tapi ini jangan agak sensitif. Karena saya dimarahin sama pimpinannya. Tapi saya selalu bilang sama mereka ini bahwasanya kalian cuma butuh 3 hal sebenarnya untuk belajar sejarah. Cuma butuh 3 hal. Saya nggak minta banyak hal. Kalian cuma butuh 3 hal sebenarnya. Kalian cuma butuh membaca. Pasti. Membaca karena kemudian kan pengetahuan sejarah itu dari mana kalau misalnya kita nggak baca ya. Gitu. Terus yang kedua itu adalah menulis. Jadi kalian menyuarakan informasi apa yang kemudian kalian dapatkan dari masa lalu itu. Terus kalian ceritakan ulang kepada orang-orang di masa sekarang. Terus yang ketiga itu adalah berdiskusi. Iya benar. Diskusi. Jadi tiga hal itu tidak boleh lepas dari seorang yang kemudian sedang berusaha untuk belajar sejarah. Itu 3 hal itu misalnya lepas salah satunya nggak bisa gitu. Misalnya menulis dan membaca tapi nggak ada diskusi, kamu tidak akan punya kemampuan argumentasi yang bagus ketika kamu menulis gitu. Kamu misalnya mau sukanya menulis sama berdiskusi aja, tapi kemudian kamu dapat bahan-bahan diskusi dan bahan-bahan tulisan dari mana? Kalau nggak dari baca gitu kan. Terus kemudian aku sukanya membaca sama diskusi aja lah. Terus kemudian gimana kamu bisa mengabadikan idemu itu kalau kamu nggak belajar nulis? Gitu kan. Jadi 3 hal itu yang selalu dibilang. Dan saya selalu bilang sama teman-teman,
tugas saya di sini, teman-teman, itu adalah memastikan 3 hal itu kalian lakukan. Ya, tugas saya itu bukan kemudian kalian apa saya dosen, tugas saya cuma memastikan 3 hal itu kalian lakukan. Kalau misalnya kalian sudah bisa melakukan 3 hal itu, ya wes gitu loh. Itu nanti hasil itu nggak akan mengkhianati prosesnya. Gitu. Keren. Seperti itu. Oke. Alhamdulillah, udah banyak banget nih pelajaran yang dapat kita ambil dari Pak Aufa nih. Boleh dong Pak kali kasih closing statement buat kita semua Pak. Closing. Motivasi buat sebelum berakhir nih podcastnya. Closing statement ya. Oke. Ya tadi aja. Jangan lupa membaca, jangan lupa menulis, jangan lupa berdiskusi. Keren banget. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Aufa Ya, sama-sama, untuk Mbak. segala motivasi dan sharing-sharingnya kali ini. Baik. Sudah sangat bermanfaat dan semoga doanya Pak, semoga podcast Fuad tetap berlanjut. Amin. Ya. Terima kasih Pak Aufa. Siap. Baiklah. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.